Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi diskusi kami yang memiliki judul Model dan Organisasi Pengembangan Kurikulum dan serta Evaluasi Kurikulum dengan beranggotakan saya Anissa Rahmah dengan MPM 20100008, Aulia Putri dengan MPM 20100009 dan Mikel Waruwu dengan MPM 20100010. Model dan organisasi pengembangan kurikulum serta evaluasi kurikulum. Apa itu model? Model adalah contoh, acuan, atau ragam yang akan dibuat dan dihasilkan. Nah, lalu apa itu pengembangan kurikulum? Langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan untuk kurikulum. 1. Model dan organisasi kurikulum. Komponen yang sangat menentukan kesuksesan dalam penerapan kurikulum adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran yang berdampak terhadap proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, perkembangan kurikulum memiliki beberapa model, yaitu yang pertama, model Rapp-Taylor. Rapp-Taylor ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan ini merupakan hal yang paling awal yang harus dikerjakan karena tujuan akan menentukan arah atau sasaran pendidikan. Terdapat beberapa pertanyaan untuk mempermudah dalam menentukan tujuan. Apakah kemampuan yang harus dimiliki murid selepas mengikuti program pendidikan? Dari mana dan bagaimana kita menentukan tujuan pendidikan? Nah, pertanyaan tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan tujuan agar tujuan yang dikehendaki akan dapat difokuskan dan direalisasikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan atau sumber belajar yang tujuannya untuk membentuk sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga menjadi perilaku yang utuh. Oleh karena itu, ketetapan dalam pemilihan proses pembelajaran sangat menentukan pencapaian yang telah kita tetapkan. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar. Diorganisasikan agar terstruktur sehingga lebih mudah dalam merumuskan kurikulum dan hasilnya dapat dimaksimalkan. Perorganisasian ini boleh saja berbentuk mata pelajaran maupun dalam bentuk program. Nah, yang keempat yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum tercapai dengan baik atau tidak. Dalam menilai terdapat dua aspek yang perlu diberi perhatian, yaitu evaluasi harus menilai apakah ada perubahan tingkah laku pelajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, model administratif. Artinya pengembangan kurikulum ini pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembang kurikulum. Nah, langkah yang keduanya adalah membentuk suatu tim panitia pelaksana atau kondisi untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri dari para ahli, yaitu ahli pendidikan, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan, dan pihak dunia kerja. Yang ketiga, model grassroots. Pengembangan kurikulum dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah.
Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pengembangan kurikulum model grassroots ini. Di antaranya, yang pertama itu guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Nah, yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian masalah kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, sering bertemunya kelompok dalam pembahasan kurikulum akan berdampak pada pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, atau rencana. Model keempat yaitu model demonstrasi. Model pengembangan ini semula merupakan inovasi kurikulum dalam skala kecil yang kemudian digunakan dalam skala yang lebih besar. Ada dua bentuk model pengembangan dalam model ini, yaitu pertama, kelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasikan dan ditunjuk untuk melakukan uji coba. Kedua, beberapa pihak yang merasa kurang puas terhadap kurikulum yang sudah ada, kemudian melakukan eksperimen, uji coba, serta pengembangan secara mandiri. Model kelima yaitu model Miller-Celler, terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Menurut Miller and Celler, ada 3 jenis orientasi kurikulum, yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. Kedua, pengembangan tujuan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Ketiga, identifikasi model mengajar. Pada tahap ini, pelaksana kurikulum harus mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan yang disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum. 4. Implementasi. Implementasi sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi, dan sistem monitoring. Langkah ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan kurikulum. Model selanjutnya yaitu model Tabats. Model Tabah mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Model Tabak memiliki beberapa bentuk organisasi kurikulum. Bentuk pertama yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran terbagi atas 2, yaitu 1. Mata pelajaran terpisah, bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad. Kedua, mata pelajaran gabungan. Upaya penggabungan dari mata pelajaran terpisah tujuannya untuk memperkaya wawasan siswa di berbagai ilmu. Bentuk kedua yaitu kurikulum terpadu, artinya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kelompok ataupun secara individu. Bentuk ketiga yaitu social function atau persistent situation. Social function artinya kurikulum didasarkan atas analisis kegiatan manusia dalam masyarakat. Kegiatan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, misalnya memelihara dan menjaga keamanan masyarakat. Sedangkan persistent situation artinya kurikulum yang mengangkat situasi yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Bentuk keempat yaitu experience atau activity kurikulum, artinya mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan terintegrasi dengan lingkungan ataupun dengan potensi siswa. Evaluasi kurikulum. Kenapa perlunya ada evaluasi? Karena kurikulum semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan praktik pendidikan yang harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin maju. Kurikulum itu sendiri bersifat dinamis. Tujuan evaluasi kurikulum. 1. Perbaikan program. Peranan evaluasi di sini lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. 2.
pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Pertanggungjawaban ini kepada pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum dan pihak yang menjadi konsumen kurikulum yang telah dikembangkan. 3. Penentuan tindak hasil pengembangan, artinya aspek-aspek kurikulum yang masih perlu diperbaiki ataupun disesuaikan, dan strategi penyebaran yang ditempuh dan persyaratan yang perlu disisipkan. Model-model evaluasi kurikulum. 1. Evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian metode tes psikologis yang mempunyai dua bentuk, yaitu tes inteligensi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan bawah serta hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik. 2. Evaluasi model objektif. Dalam metode objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Para evaluator juga mempunyai peran menghimpun pendapat-pendapat orang di luar tentang inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum. 3. Evaluasi model campuran multivariasi. Evaluasi model perbandingan dan model Taylor dan Bloom melahirkan evaluasi model campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dan kedua pendekatan tersebut. Model EPIC atau evaluasi program for innovative curriculum. A. Perlakuan, yaitu konjuktif, efektif, dan fungsi motor. B. Pengajaran, yaitu organisasi. C. Kelembagaan, yaitu mahasiswa atau murid, guru atau dosen, administrator, edukasi, family and community. Model CIP atau CIPP. A. Konteks latar belakang. B. Input atau bahan peralatan fasilitas. C. Proses atau pelaksanaan. D. Produk atau keseluruhan hasil. Model CIPOI. A. Konteks evaluasi, yaitu menganalisa problem. B. Input evaluasi, yaitu mengevaluasi strategi dan sumber-sumber. C. Proses evaluasi, yaitu monitor atau proses pelaksanaan. D. Output evaluasi, yaitu mengukur program yang dikembangkan. E. Input evaluasi, yaitu mengetahui dampak yang diberikan program. Model 3P atau program, proses, produk. A. Evaluasi program. Evaluasi perencanaan program. B. Evaluasi proses, yaitu monitoring saat program berlangsung. C. Evaluasi produk, ditunjukkan kepada pencapaian tujuan program. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.